Apa yang membuat saya terjun di dunia bisnis ini? Terpaksa. Biasanya pertanyaannya bukan begitu. Biasanya pertanyaannya lebih ke lebih penting itu relasi atau modal. Bekerja sama orang apakah bisa kaya? Bisa. Bekerja sama orang apakah bisa sukses? Bisa. Hai Toppers, balik lagi nih sama kita. Kali ini episode kita sedikit lebih spesial dari episode sebelumnya, karena kali ini kita mau bahas soal bisnis di era sekarang. Nah, jadi jangan sampai skip kalau kalian gak menyesal. Nah, banyak orang bilang bisnis itu serem, susah, banyak tantangan. Tapi emang iya? Atau cuman mindset kita doang? Atau ada hal yang bikin bisnis itu lebih gampang? Nah, di situ poin pentingnya, kali ini kita mau bahas soal itu. Hari ini kita punya tamu spesial, salah satu owner perusahaan printing terbesar di kota Medan. Mari kita perkenalkan. Halo? Halo Pak. Ya, Edi dari Top Advertising. Oke. Nah, Jadi pertama-tama mungkin bisa diceritakan sedikit Pak tentang perjalanan bisnis yang sudah Bapak jalani. Oke, jadi kalau kita bercerita mengenai Top Advertising ini, Top Advertising ini masih berusia sangat muda lah ya. Kalau mau dibilang ya masih baby lah ya, baru sekitar 7 tahunan lah. 7 tahunan. Jadi ini sebenarnya cikal bakalnya, awalnya itu berdiri itu dari, ya saya tuh dulu kebetulan saya tuh suka hal yang berbau dengan graphic design. Jadi kita ada tawarkan ke orang jual kartu nama, brosur. Terbentuklah satu komunitas kecil-kecil, saya jadi sales agency lepas lah. Saya tawarin. Terakhir muncullah ide untuk membuat sendiri. Untuk ide membuat itu, waktu itu bermula dengan satu karyawan waktu itu. Satu karyawan, kita coba untuk submit ke perusahaan yang lebih besar. Waktu itu perusahaan pertama yang kita masuk itu saya masih ingat. Dan sampai sekarang perusahaan itu masih membantu kita, yaitu Oppo. Ya, jadi brand handphone Oppo. Jadi itu adalah customer pertama kita. Yang sampai saat ini masih setia dan loyal sama kita. Nah, jadi waktu itu kita berusaha untuk mencoba mensubmit penawaran dan akhirnya deal. Nah, jadi dari sana kita mulai karena ya kita rasa ini adalah satu prospek bidang usaha yang cukup oke. Jadi kita mencoba untuk membesarkannya. Kita bukalah kantor. Kalau nggak salah itu di tahun sekitar tahun 2017 kayaknya. 2017 ya Pak? 2017, 2018 agak lupa saya. 2017, 2018 kita buka kantor dengan karyawan seadanya dan waktu itu pada waktu buka setahun lebih kita diserang COVID. Iya. Nah, jadi itulah awal bakalnya sampai dengan saat ini. Jadi kalau saat ini kita hanya berusia sekitar 7 tahunan lah. Seperti itu. Tapi berarti begitu Bapak buka kantor ini langsung dapat klien atau gimana? Kalau langsung dapat klien sih tidak ya. Jadi artinya memang kliennya sudah ongoing. Artinya kita sudah kan saya ceritakan bahwa saya awalnya itu kita sudah ada customer lepas. Saya itu agensi ya. Maksudnya saya artinya saya sudah ada tawarin ini biasa buat kartu nama sama saya, cetak buku sama saya, cetak usaha sama saya. Jadi customer lepasnya ada gitu. Tapi tidak banyak lah. Tidak banyak dan kita coba untuk membuka satu offline store, offline toko ya, toko offline untuk menerima tamu-tamu dari retail. Dan ya pelan-pelan ada tambahan customer baru gitu loh. Oke. Tapi mungkin bisa dibilang perusahaan printing ini termasuk lumayan banyak di Medan. Ya. Sekitar 100 pelaku bisnis. Jadi selain tadi Bapak bilang termasuk suka, apa yang bikin Bapak akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis ini? Apa yang membuat saya terjun di dunia bisnis ini? Terpaksa. Terpaksa artinya dalam tanda kutip ini begini. Terpaksa harus makan, terpaksa harus biayai keluarga, terpaksa harus biayai anak. Nah, dan di waktu itu kebetulan saya masih bekerja di luar dan saya sampingnya sambil cari tawari orang buat brosur, kartu nama, spanduk dan lain-lain sebagainya untuk dapat sampingan waktu itu. Nah, jadi sebenarnya waktu itu saya masih bergerak di bidang pendidikan dan saya tenaga pengajar.
dosen begitu ya, sambil tawarin itu suka berbisnis. Nah, jadi kalau mau dibilang apa sih? Ya karena saya terpaksa, karena saya ada kebutuhan yang harus saya tutupi seperti itu waktu itu. Nah, dari itu berkembang makin besar dan kita melihat ini ada sebuah prospek yang memungkinkan untuk dilanjuti lebih besar gitu loh. Jadi mungkin kalau menurut Bapak nih, mungkin tadi faktor terbesar itu terpaksa. Cuman kan Bapak ini udah ada kerjaan utama, tapi Ya, apakah di dunia sekarang itu kerjaan utama kita nggak bakal memenuhi kebutuhan itu? Gimana Pak, menurut Bapak? tidak. Saya tidak setuju. Jadi bekerja sama orang apakah bisa kaya? Bisa. Bekerja sama orang apakah bisa sukses? Bisa. Tapi ini lebih ke passion ya. Karena memang saya itu dari kecil suka bekerja, maksudnya suka bekerja sama orang dan juga suka bisnis kecil-kecilan. Memang dari kecil, saya dulu kalau punya background tuh artinya gini, saya tuh pernah jadi sales lampu keliling-keliling, naik sepeda motor. Saya pernah jadi jualan susu bantol, door to door juga. Oke. Jadi itu yang memang saya dari dulu sudah memang suka jualan ya. Jadi memang eh, jiwa salesnya ada gitu. Makanya itu yang membuat saya kepengen tetap berusaha. Tapi pertanyaannya apakah waktu sedang bekerja itu tiba-tiba loncat ke menjadi pengusaha? Kenapa berani? Ya karena harus berani ya. Kita harus meninggalkan Zona nyaman. zona nyamannya kita gitu loh. Dan waktu itu sebenarnya dengan gaji saya di tempat lama yang cukup lumayan sebenarnya waktu itu gitu loh. Seperti itu. Oke, jadi kalau menurut Bapak nih, apakah lebih baik kita kerja sama, maksudnya kalau kerja sama orang kan berarti kita meminimalisir kemungkinan terbesar yang kita, kalau usaha ini kan pasti banyak naik turunnya ya Pak. Ya. Jadi menurut Bapak apakah kita tetap kerja sama orang atau bikin usaha sendiri untuk penonton kita siapa tahu ada insight gitu? Jadi kalau saya selalu ngomong ya sama tim saya di kantor, saya selalu ngomong, kalau ada peluang ya, ada peluang untuk kita berbisnis sendiri, itu akan jauh lebih bagus. Tapi tidak semua orang itu punya jiwa pebisnis dan tidak harus juga. Kalau memang dia punya jiwa pebisnis, maka ayo silakan. Walaupun tim saya, ada beberapa tim saya yang sekarang keluar dan mereka itu usaha sendiri walaupun kecil-kecilan. Saya happy kok, saya happy. Artinya di sini saya berhasil mentraining mereka seperti itu. Tetapi ada memang orang yang memang jiwanya itu bukan jiwa pebisnis dan kita tidak bisa menyalahkan itu. Karena kalau menurut saya itu memang ada sedikit bawaan. Dan saya melihat banyak teman-teman yang bukan pebisnis itu juga sukses. Kan kalau takaran sukses ini berbeda-beda ya. Setiap orang itu punya takaran yang berbeda-beda. Iya, benar. Jadi kalau mau dibilang apakah kerja sama orang itu bisa sukses secara karir? Bisa. Apakah menjadi pengusaha juga bisa sukses? Ya sama-sama bisa gitu. Tergantung kepada si individualnya sendiri. Tapi kalau memang ada orang yang memang berani mengambil resiko dengan high risk high return, ya saya menyarankan untuk menjadi entrepreneur. Oke. Nah, menurut Bapak itu mana yang paling terpenting untuk memulai sebuah bisnis? Relasi atau usaha? Relasi atau Usaha kita. usaha? Biasanya pertanyaannya bukan begitu. Biasanya pertanyaannya lebih ke lebih penting itu relasi atau modal. Tapi nggak apa-apa. Ini kan berarti ada relasi, usaha, modal. Kalau saya bilang usaha sama relasi itu adalah satu jalan. Usahanya maksudnya apa nih? Usahanya artinya karena relasi itu akan terbentuk kalau ada usaha. Contoh, hari ini saya dikenalkan sama sebuah brand nih, brand A. Saya ada kesempatan ngopi sama manajernya. Itu kan berarti akan terbentuk relasi nih sama manajer A nih. Kalau saya punya usaha untuk meluangkan waktu saya duduk ngopi sama dia. Jadi kalau sebenarnya kalau kita ada kesempatan duduk ngobrol sama orang itu kan berarti kita memperluas relasi. Itu kita juga berusaha. Usaha untuk meluangkan waktu, usaha untuk coba kenalan baru. Nah, tapi sebenarnya kalau mau dibilang, apakah lebih penting relasi dengan modal? Iya. Saya katakan, 1000% itu modal itu tidak begitu penting. Oh, Orang yang punya modal juga masih bingung mau usaha apa. iya benar. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah, kalau di dalam dunia bisnis, bagi saya ya, POV-nya saya adalah dua hal. Yang pertama adalah relasi. Yang kedua itu adalah resiko. Risiko. Kita berani bermain dengan resiko nggak? Karena tidak ada pebisnis yang tidak ada resikonya. Benar. Pebisnis yang tidak resiko adalah pekerja.
Iya. Jadi kalau di pebisnis itu ya ada resiko yang harus berani diambil dan harus punya relasi. Itu dua hal yang paling penting sebenarnya kalau bagi saya. Oke. Nah, Berarti kemungkinan besar siapa tahu nih penonton kita mau bikin usaha, berarti nggak perlu modal, yang penting kita perlu relasi aja. iya, karena ini terbukti dari saya. Banyak teman-teman sekarang jumpa saya tuh dikiranya saya punya modal. Hmm. Padahal kalau mau dibilang waktu itu saya guru. Oh, Saya guru, sepeda motornya kredit, kan begitu kan? Sorry, sepeda motor saya beli cash. Tapi maksudnya gini, secara keuangan saya tidak punya gitu loh. Maksudnya secara modal saya nggak ada. Saya bukan dari anak yang berada. Jadi kalau mau dibilang ya modal saya nol dan benar-benar tidak punya privilege. oh, Benar-benar nggak tidak punya itu gitu loh. Jadi yang saya punya adalah tidak tahu malunya. Tidak tahu malu artinya berani berkenalan, berani berjumpa dengan orang baru, berani ngomong kita tidak pandai dan kita minta ajari orang, begitu loh. bener banget. Soalnya banyak Gen Z sekarang tuh ngira pasti yang punya perusahaan besar itu pasti gara-gara privilege dari orang tua. Padahal kita punya data sendiri. Kalau misalnya beliau ini tanpa modal, tanpa privilege juga. Keren banget ya, Yes. Pak. Nah, terus tapi pasti nggak selalu mulus kan, Pak? Kira-kira di titik mana pernah kepikiran buat nyerah? Nyerah sih tidak ya. Nyerah tidak, tetapi kita sebagai pebisnis tuh ada naik turun ya tadi saya bilang ya. Jadi pebisnis itu sangat happy sekali waktu naik. Benar. Waktu turun, mudah-mudahan ya, sampai sekarang top belum pernah mengalami keturunan. Wah. Tetapi kita sangat stres pada waktu, jadi gini, kalau menurut saya POV saya, kita turun atau tidak kita akan tahu. Jadi yang paling susah adalah mempertahankan. Mempertahankan. Jadi waktu kita tidak bisa memaksa klien kita setia sama kita. Karena ada klien yang memang memandang dua, satu harga, satu kualitas. Jadi kita tidak bisa memaksa klien, tetapi kita tahu kapan kita harus eksis terus. Artinya begini, tadi kan dikatakan goncangan paling besar kapan harus nyerah ya. Saya tidak pernah terbesit untuk menyerah. Oke. Karena kalau udah terbesit untuk menyerah, kita akan langsung, otak kita akan tersuggest, nggak bisa berkembang lagi. Nah, tetapi sangat susah mempertahankan yang sudah ada. Itu sangat susah. Dan sampai saat ini kita juga berusaha untuk mempertahankan yang sudah ada. Setiap tahun kita mengalami peningkatan omset, peningkatan penjualan, sales, tetapi mempertahankan itu setengah mati. Dan kita itu ya berusaha untuk itu sebenarnya. Oh, oke. Jadi kira-kira apa apa usaha Bapak buat mempertahankan eksistensi Ya, kalau di dunia saya, di dunia printing ini, sebagian orang itu merasa ini adalah dunia perdagangan, jual barang. Iya. Kalau di saya merasa tidak. Di bisnis saya ini bukan saya jual barang. Contoh, loh Pak, saya jual barang dong Pak. Orang mau buat neon box, orang mau buat signboard nama, letter akrilik, kan itu kita jual barang ke dia. Yes. Tetapi yang kita jual sebenarnya bukan barangnya, tapi jasanya. Orang membutuhkan komunikasi. Waktu dia tanya, kita jawab. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan kalimat pertanyaan dari Tia yang mengatakan, bagaimana untuk mempertahankannya, kan begitu kan? Yang yang sekarang kita lagi fokuskan adalah mendidik SDM. Jadi kita berusaha untuk mengcloning SDM di dalam internal kita supaya bisa berkomunikasi dan menjaga relasi dengan baik dengan customer kita. Yang saya rasa di tempat lain ini belum di tempat lain, apalagi kita kalau di Medan ya, dengan bisnis usaha yang sama, mereka belum kepikiran nih untuk itu, mungkin ya, mungkin. Tapi kalau saya lebih fokus untuk menjaga SDM dan mentraining SDM saya supaya teman-teman dari SDM saya ini bisa memberikan service yang the best kepada customer kita. Itu adalah kunci utama saya. Oke. Berarti mungkin poin pentingnya itu kita harus tahu produk knowledge-nya kita dulu Yes. apa, sama kita harus membangun koneksi sama si Service customer lah, service. Jadi contoh orang nanya harga, kalau nanya hari ini besok baru balas kan orang jadi ini kok slow respon. Benar-benar. Nah, hal-hal seperti inilah. Ada komplainan kita handle langsung. Oke. Sangat-sangat insightful ternyata ya. Oke, terus mungkin banyak orang takut nih Pak yang mau mulai bisnis karena mungkin mindset orang-orang sekarang itu bisnis itu serem, terus banyak tantangan juga, belum lagi pesaing. Bahkan mungkin udah ada yang ngerasa gagal duluan sebelum mulai. Kalau menurut Bapak,
tantangan terbesar tadi itu apa? Diri sendiri. Oh, diri sendiri. Jadi tantangan itu dibuat oleh diri sendiri. Kalau saya bilang, gagal sebelum memulai, gimana dia bisa tahu gagal? Dan di kamusnya kita nggak ada gagal. Yang ada itu, gagal itu adalah bagian dari proses untuk berhasil. Kalau saya bilang, tidak ada pengusaha yang pernah gagal. Hari ini kita buat satu usaha dan gagal ya. Dan gagal teman-teman. Itu bukan berarti kita gagal, tetapi lebih kepada kita masih belum mendapatkan cara yang terbaik. Dengan gagalnya ini, kita nggak akan mengulangi hal yang sama. Itu adalah pembelajaran sebenarnya. Benar. Jadi kalau saya katakan, tantangan terberat dalam berbisnis adalah diri sendiri. Berani berubah nggak? Berani berubah menjadi lebih baik atau tidak gitu loh. Nah, setuju banget kan. Soalnya para Gen Z sekarang emang itu selalu mental block. Padahal ya emang musuh utama itu emang diri sendiri. Jadi menurut Bapak, untuk audiens kita yang dengerin podcast ini yang masih ragu-ragu buat mulai usaha, apa saran Bapak untuk Bapak sampaikan ke mereka? Saran itu ya dimulailah dengan hal-hal kecil. Biasanya tantangannya kan tadi saya katakan bahwasanya tantangannya adalah diri sendiri nih. Hal simpel sih misalnya nih, kita ya bagi teman-teman yang masih bekerja sama orang lain misalnya nih ya, bos marah-marah suruh masuk kantor on time. Nah, mulailah dengan, aduh Pak saya nggak bisa bangun pagi. Nah, kenapa nggak bisa bangun pagi misalnya? Ya karena malamnya tidurnya larut. Ya tidurnya lebih cepat, bangunnya pagi. Itu hal seperti itulah, hal sepele itu yang mungkin harus diganti dulu. Kalau kita bisa mengontrol diri kita sendiri, walaupun dari hal-hal kecil ya, itu akan membuat kita jauh lebih tangguh untuk berhadapan dengan bisa berubah menjadi seorang pebisnis lah, kalau saya katakan. Jadi kalau teman-teman yang mau mencoba untuk berbisnis, mulai dari yang kecil. Tidak ada berani langsung, oh kita langsung tumbuh besar. Tidak ada. Kalau bagi saya tuh, latihanlah dengan yang kecil-kecil dulu. Oke, mungkin kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak untuk insight yang diberikan kepada kami dan mungkin untuk para penonton. Udah. Oh, selamat. Oke, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Ya, siang. Thank you. Ya. Oke, Pak.